Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tak kurang sesuatu apapun juga. Dan untuk video pembelajaran kali ini saya coba menyajikan tentang materi statistika ya untuk kelas 12 ya, matematika umum atau matematika wajib ya. Eh untuk video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata ya, baik data tunggal maupun data berkelompok ya. Jadi saya ulang, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, apa itu simpangan rata-rata ya? Simpangan rata-rata itu merupakan penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata bisa berupa mean atau median. Kemudian kegunaannya sendiri itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, sekarang saya coba memberikan satu contoh ya. Oh, ini dulu ya barangkali ya. Bagaimana cara kita menghitung simpangan rata-rata? Biasa disingkat dengan SR ya. Misalnya ada data X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn ya. Data pertama, data kedua, ketiga, keempat sampai data ke N. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata ya. Kalau untuk data tunggalnya ya, untuk data tunggal itu kita menggunakan SR ya, simpangan rata-rata sama dengan 1/n sigma nilai mutlak XI kurang X bar, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Ini untuk data tunggal. Kemudian untuk data berkelompok yaitu SR sama dengan 1/n sigma FI dikali dengan nilai mutlak XI kurang X bar. Jadi ya kalau dilihat di sini rumus yang ada di sini berarti kalau kita mau menentukan simpangan rata-rata, yang kita lakukan pertama itu adalah kita menentukan rata-rata dari data tersebut. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal rata-rata, menghitung simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita menentukan rata-rata dari data tersebut. Lebih jelasnya barangkali saya coba memberikan satu contoh soal. Misalnya ini ada tinggi 8 orang siswa. Diketahui ada data ya, berat badan, tinggi badan 8 orang siswa. Datanya seperti ini. Ada yang 140 ya, cm ya, dalam cm ini tidak mungkin dalam meter. Kemudian 146 cm misalnya 149 sampai 161. Di sini datanya ini ada 8 ya. Artinya N itu adalah 8. N-nya 8. Banyaknya data itu ada 8. Nah, kalau kita mau menentukan simpangan rata-rata seperti yang saya katakan tadi, kita mencari dulu berapa rata-ratanya ini ya, atau min dari data ini. Nah, minnya sendiri kita sudah bahas di video sebelumnya, saya sudah bahas ya. Jadi kalau kita mau menentukan rata-rata berarti ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sampai 161, kita bahagi dengan banyaknya data ya. Ini kalau dihitung hasilnya itu sama dengan 1220 bahagi 8, maka didapat hasilnya itu adalah 152,5. Nah, rata-rata sudah didapat ya. Jadi rata-rata ini sudah didapat atau minnya sudah didapat. Nah, sekarang tinggal kita mencari ini dulu ya, mencari simpangan rata-rata. Saya buat dalam bentuk tabel ya. Ini XI. Ini kolom XI, kemudian XI kurang X bar, jadi saya ambil gini. XI-nya dulu saya ambil ya. Ini. Kemudian XI kurang X bar yang ini. Ya. Tidak menggunakan ini garis atau nilai mutlak ini. XI kurang X bar. Setelah XI kurang X bar, lalu saya mencari semuanya. Nilai mutlak XI kurang X bar. Nah, sekarang X1, X2, X3, X4 dan seterusnya itu. Ya, 140 ini sampai 161 kita isi di sini. Kemudian ya, XI kurang X bar. XI kurang rata-rata. X bar ini artinya rata-rata ya. XI kurang rata-rata. X barnya ini, jadi saya ulang, XI-nya ini 140
dikurangi X bar. X barnya ini 152,5. Jadi 140 kurang 152,5 adalah min 12,5. Kemudian 146 dikurangi ini min 6,5. 149 dikurangi dengan 152,5 min 3,5. Kemudian 152 dikurangi 152 dikurangi 152,5 itu adalah min 0,5. Begitu seterusnya sampai 161 dikurangi ini rata-ratanya dapat 8,5. Selanjutnya ya, ini kan sudah selesai. Selanjutnya ini tanda negatif ya. Kita masukkan ke dalam nilai mutlak. Jadi setiap bilangan negatif apabila dimutlakkan atau diabsolutkan, maka dia hasilnya itu adalah positif. Ya, jadi ini ya, XI, kemudian ini nilai mutlak namanya nih. Ada garis pinggir kiri kanan. Kemudian negatif 6,5 mutlaknya, nilai absolutnya itu berarti 6,5. Kemudian 3,5 ini juga seterusnya seperti itu. Ya, seterusnya seperti itu. Jadi kalau dia positif ya tetap dia positif. Ini 46. Kalau saya totalkan atau saya jumlahkan ini dari 12,5 saya jumlah ke bawah, maka dia adalah 46. Nah, sekarang kita mencari ya. Jadi kita mencari sekarang ini XI kurang X barnya sudah. Ini nilai mutlaknya 46 sigmanya. Nah, sekarang kita masuk di rumus ya. SR-nya sama dengan simpangan rata-ratanya berarti 1/n. N-nya kan 8. Ya, N-nya ini 8. Oke, banyaknya data ini 8. XI kurang X bar, sigma XI kurang nilai mutlak XI kurang X bar itu adalah 46. Berarti 46/8. Oke. 46/8 itu adalah 5,75. Begitulah cara menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal ya, untuk data tunggal. Selanjutnya saya coba memberikan untuk data yang berkelompok ya. Hitunglah simpangan rata-rata dari data ya. Ujian matematika yang disajikan pada data berikut. Nilai 66 sampai nilai 72 ini sampai ya, dibaca sampai. Nilai 66 sampai yang mendapat nilai 72 itu ada 6 orang. Yang mendapat nilai 73 sampai 79 itu adalah 18 orang. Sampai 94 sampai 100 itu adalah 9 orang. Jadi kalau kita totalkan ini 100 ya. Jadi simpangan rata-rata dari data ujian 100 orang ini 100. Jadi karena ini dijumlahkan dia 100. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ya, cara menyelesaikan. Ini kan sudah ada rumus ya, ada rumus. Tadi saya sudah katakan bahwasanya kita menentukan dulu rata-rata. Rata-rata hitungnya sebelum menentukan simpangan rata-rata. Nah, untuk rata-rata sendiri itu adalah sigma FI XI per sigma F, kan gitu rumusnya ya. Jadi FI kemudian kita cari XI-nya ya, titik tengahnya kita cari. Ini kita isi ya. Nanti perkalian ini nanti untuk menentukan rata-rata hitungnya ya, atau min. XI ini batas bawah namanya, ini batas atas. Jadi batas bawah ini saya tambah dengan batas atas, lalu saya bahagi 2. Jadi 66 ditambah 72 dibahagi 2, maka hasilnya adalah 69. Jadi titik tengahnya itu adalah 69. 73 ditambah 79 untuk menentukan ini titik tengah. 73 ditambah dengan 79 lalu bahagi 2. Hasilnya 76. Begitu seterusnya. 94 ditambah dengan 100 berarti 194. 194 dibahagi 2 itu adalah 97. Oke. Sudah ada FIXI, saya kalikan ini. Kita kali FIXI-nya. Kita mau menentukan rata-rata hitung dulu ya, rata-rata hitung atau min. FI kali XI, FI kali XI artinya kolom ini saya perkalikan, saya kalikan 6 kali 6 9.
18 kali 7, 6. 39 kali 83, itu 32, 37. 28 kali 90 hasilnya 25, 20. Kemudian 9 kali 97 itu adalah 873. Setelah itu, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan maka didapat 8412. Nanti untuk rata-ratanya atau minnya ini yang dibahagi, ya. Sigma ini dibahagi dengan sigma ini, ya. Ini rumusnya, ya. Jadi sigma FIXI ini 8412, sigma F-nya ini 100. Berarti 8412 bahagi 100. 8412 bahagi 100 berarti 84,12. Oke. Kemudian kita ke sini. Ini lagi. XI kurang X bar. XI kurang X bar. Ya, kan rata-rata sudah. Ini sudah didapat, berarti ini dulu. Ya, XI dikurangi dengan X bar tanpa menggunakan nilai mutlak. Oke, saya buat di sini. Jadi yang masih di dalam ini saya ambil. Ya. XI-nya 69. Oke, 69. X barnya ini adalah 84,12. Jadi saya kurangi ini. 69 dikurangi ini 84,12, hasilnya adalah min 15,12. Kemudian ini lagi 76 dikurangi 84 ini. Oke. 83 dikurangi 84,12 min 1,12. Kemudian 90 dikurangi 84,12. 97 dikurangi 84,12 itu adalah 12,88. Nah, sekarang ini sudah didapat, ya. Artinya yang di dalam nilai mutlak ini, tanda mutlak ini sudah didapat. Lalu kita coba nilai mutlakkan dengan nilai mutlaknya. Jadi kita pilah-pilah dia, ya. Yang ini lagi. Ini semua ini dari sini ke sini. Saya buat di sini, ya. Oke, ada nilai mutlaknya. Karena dia negatif, ya, dimutlakkan. Jadi kalau ada tanda 2 garis di pinggir kiri kanan, dimutlakkan dia atau diabsolutkan, maka dia menjadi positif. Jadi yang negatif itu menjadi positif dan seterusnya. Oke, yang positif tetap. Sudah selesai yang ini. Kemudian ini kita perkalikan ini. Perkalikan FI-nya dikali dengan yang ini. Artinya ini kolom yang ini saya kali dengan kolom yang ini. 6 dikali 15,12 itu adalah 90,72. Kemudian 18 kali 8,12. Oke, 39 kali 1,12. 28 dikali 5,88. 9 dikali 12,88. Sudah selesai ini, kita lihat lagi. Oh, ini ada sigmanya. Sigmanya itu artinya jumlahnya. Sigma itu artinya jumlahkan dia ini. Kalau saya jumlahkan hasil ini, ya, 90,72 ditambah 146,16 sampai ditambah 115,92, maka hasilnya itu adalah 561,12. Udah ketemu ini. Ketemu sigmanya ini. Jadi kalau begitu yang ini, ya, dari sigma ini sampai di sini ini, kemudian n-nya ini 1/n berarti 100, ya. Frekuensinya, banyaknya data berarti 100. SR-nya itu sama dengan, lihat, 1/100. Sigma ini 561,12. Kalau kita kali berarti 1 kali ini berarti 561,12 bagi 100, maka didapat hasilnya 5,61, ya, 5,61. Untuk hari ini video saya kali ini saya cukupkan dulu. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, ya. Semoga kalian bisa pahami. Terima kasih banyak. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.